Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan konservasi dalam pandangan Islam. Kami akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada pengertian konservasi, yang kedua ada tujuan konservasi, yang ketiga ada jenis-jenis konservasi, yang keempat konsep lingkungan hidup dalam Al-Quran. Kemudian kami juga akan membahas tentang kerusakan alam dalam pandangan Islam, juga menjelaskan konservasi dalam pandangan Islam, dan yang poin yang terakhir kami akan menjelaskan tentang bagaimana peran Islam dalam mendukung konservasi lingkungan hidup tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatul Anissa dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konservasi dalam pandangan Islam. Telah dijelaskan oleh teman kita tadi, Umrul Askia, subbab atau materi secara garis besar yang akan kami jelaskan pada materi konservasi dalam pandangan Islam ini. Baiklah, di sini sebelum kita belajar lebih lanjut dan lebih tahu bagaimana sih konservasi dalam pandangan Islam ini, kita harus tahu dulu pengertian atau apa yang dimaksud dengan konservasi. Konservasi di sini ialah upaya pelestarian lingkungan, akan tetapi masih memperhatikan manfaat yang akan didapatkan pada saat itu dengan cara tetap menjaga kelestariannya dan akan yang akan dipakai untuk masa yang akan datang. Di sini untuk mempertahankan suatu keberadaan setiap komponen lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk masa yang akan datang. Konservasi ini juga bisa diartikan dengan pelestarian maupun perlindungan lingkungan. Jika secara bahasa atau harfiahnya, konservasi ini berasal dari bahasa Inggris, yakni conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Nah, baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana atau apa itu tujuan konservasi. Tujuan konservasi di sini ialah untuk bisa memelihara dan juga melindungi tempat-tempat yang sudah dianggap hancur atau punah. Kemudian untuk bisa menekankan kembali sehingga bisa memakai kembali pemakaiannya. Maksudnya yang dulu pernah hancur atau enggak emang padahal komponen ini bisa bertahan secara rentang waktu yang lama, bisa dipakai untuk masa yang akan datang. Sebenarnya di sini maksudnya juga memiliki maksud dengan menghidupkan kembali fungsi dari bangunan tersebut. Kemudian dia juga bisa melindungi benda-benda sejarah atau juga benda pada zaman purbakala yang dihancurkan akibat faktor alam, mikroorganisme dan juga kimiawi. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu untuk bisa melindungi benda-benda cagar alam yang sudah dilakukan dengan secara langsung, seperti membersihkannya, memelihara, dan juga memperbaiki secara fisik, maupun dengan cara langsung dari pengaruh berbagai macam faktor yang ada, misalnya seperti faktor lingkungan yang bisa merusak benda-benda tersebut. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konservasi. Jadi ada 4 konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Di antaranya Taman Nasional, Cagar Alam, Taman Laut, dan Kebun Raya. Yang pertama, Taman Nasional. Taman Nasional mempunyai fungsi sebagai perlindungan terhadap suatu sistem penyangga kehidupan dan perlindungan hewan dan tumbuhan. Selain itu, Taman Nasional penting untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, dan rekreasi. Contohnya terdapat di Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh, Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo, dan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Yang kedua ada Cagar Alam. Cagar alam ialah suatu kawasan perlindungan alam yang mempunyai ciri khas, yakni tumbuhan dan hewan yang berkembang. Contohnya Cagar Alam Rafflesia di Bengkulu, Cagar Alam Kawah Ijen di Jawa Timur, dan Cagar Alam Gunung Krakatau. Yang ketiga ada Taman Laut. Taman laut ialah suatu wilayah lautan yang memiliki ciri khas yang berupa keindahan alam yang diperuntukkan guna untuk melindungi keanekaragaman hayati di lautan.
Contohnya terdapat di Taman Laut Bunake di Sulawesi Utara. Dan yang terakhir ada kebun raya. Kebun raya ialah suatu kumpulan tumbuhan-tumbuhan di suatu tempat yang berasal dari berbagai daerah untuk tujuan konservasi, ilmu pengetahuan, dan rekreasi. Contohnya pada Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Kuningan, Kebun Raya Cibodas, dan Kebun Raya Batu. Baik, selanjutnya ada konsep lingkungan hidup dalam Al-Quran. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatil liqaumin ya'qilun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati. Dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi dari tersebut dapat kita ketahui bahwa pentingnya peran manusia dalam konservasi lingkungan, pentingnya manusia dalam menjaga stabilitas lingkungan untuk menyimbangi lingkungan. Lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan, bukan saja terhadap manusia, tetapi juga makhluk lainnya, hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, seluruh isi alam diperuntukkan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia, maka tumbuhan dan hewan yang dapat mendukung kedua hal tersebut harus tetap terjaga ke dalam fungsinya sebagai pendukung kehidupan. Karena lingkungan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penghuninya. Bagaimana kita memberi dampak kepada lingkungan, begitu juga lingkungan memberi dampak kepada kita. Jadi dua hal yang sangat terkait. Karena lingkungan mempunyai hubungan yang sangat banyak dengan penghuni, banyak interaksi dan korelasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cundavi Andrianti. Saya akan menjelaskan lanjutan dari pembahasan teman saya. Saya akan membahas tentang kerusakan lingkungan dalam pandangan Islam. Nah, kerusakan lingkungan terhalaman disinyalir di dalam Al-Quran seperti yang Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat dari perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai mana akibat dari perbuatan mereka dan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu terdapat pada surah Ar-Rum ayat 41. Nah, ayat ini menjelaskan secara eksplisit menegaskan bahwa segala kerusakan yang terjadi di muka bumi ini itu adalah akibat dari perbuatan ulah tangan manusia. Nah, hal ini bukan terjadi karena fenomena alam ataupun kesalahan siapapun, melainkan dari kesalahan manusia itu sendiri dan mengakibatkan dampak yang buruk bagi kita sendiri gitu. Hal itu terjadi karena manusia tidak dapat mengelola lingkungan secara baik, seperti yang kita lihat saat ini terjadinya banjir, terus longsor dan banyak hal-hal yang lainnya. Itu terjadi karena perbuatan manusia. Lalu terjadinya kerusakan itu merupakan akibat dari dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, sehingga mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat maupun di laut.
Nah, ketidakseimbangan itu akan mengakibatkan siksaan kepada manusia, di mana semakin banyak kerusakan yang terjadi, maka semakin banyak pula akibat yang akan berdampak pada manusia, termasuk akan berdampak pada manusia yang tidak berdosa seperti di sekitarnya. Kayak orang-orang yang menjaga lingkungannya itu akan mengalami dampak yang buruk juga dari orang-orang yang melanggar ataupun orang-orang yang melakukan kerusakan lingkungan, karena kerusakan lingkungan itu dia akan berdampak besar bagi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir masyarakat saja, tapi seluruh masyarakat, baik itu yang melakukan perbuatan hal tersebut maupun yang tidak melakukannya. Nah, semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, itu termasuk illegal logging, illegal mining, dan korupsi. Nah, semakin parah pula kerusakan lingkungan dan bencana alam. Bila terjadi gangguan dan ketidakharmonisan dan keseimbangan alam, maka kerusakan terjadi, baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar. Nah, pasti akan berdampak bagi seluruh alam gitu, termasuk manusia, baik seperti yang saya katakan tadi, baik manusia yang melakukan kerusakan itu sendiri ataupun manusia yang tidak melakukan hal itu. Nah, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 11. Kemudian ada lagi ayat yang menjelaskan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan engkau khalifah di muka bumi, orang yang akan membuat. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan mereka khalifah di muka bumi, orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 30. Lalu ada juga ayat yang terakhir, telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang diakibatkan oleh manusia, akibat dari perbuatan manusia itu sendiri, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian akibat yang mereka lakukan, dan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Seperti yang sudah saya katakan di atas, itu terdapat pada surah Ar-Rum ayat 31. Sekian dari penjelasan saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peran Islam dalam mendukung konservasi lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan adalah kewajiban bagi kita setiap umat manusia, karena termasuk merupakan dari salah satu akhlak mulia. Yang pertama itu ada peran agama Islam dalam konservasi hutan. Islam sebagai agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Hutan menjadi sumber kekuatan alam ini sebagai penyimpan air, penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, sumber plasma manfaat. Sementara itu, agama Islam selaku agama rahmatan lil alamin memerintahkan umat Islam untuk selalu menjaga dan memelihara hutan. Tujuan manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Menariknya, agama Islam memiliki sudut pandangan tersendiri tentang konservasi hutan. Peran agama Islam dalam konservasi. Agama Islam tidak hanya mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi agama Islam juga mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Seperti salah satu ayat yang telah menjelaskan tentang melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan yang telah tercantum di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 85, yang artinya bahwa, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Kemudian ada Allah juga telah menjelaskan tentang merusak lingkungan adalah sifat orang munafik dan merupakan perilaku yang jahat.
Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 Allah telah menjelaskannya, artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Allah semesta merupakan anugerah Allah untuk manusia, tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah menundukkan untuk kepentinganmu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Quran Surat Al-Luqman ayat 20. Kemudian di dalam Quran Surat Ibrahim ayat 32 sampai 33 Allah juga telah menjelaskan yang artinya, dan tidak ada menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai, dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Kemudian manusia ada khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup, dan dia adalah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggalkan sebagian kamu atas sebagian yang lainnya beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya dan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu dalam Quran Surat Al-An'am ayat 160. Kemudian Allah juga telah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang macam-macam kerusakan yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 30. Kerusakan yang terjadi di muka bumi oleh karena ulah tangan manusia, dan apa saja musibah dan menimpa kamu, maka Allah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Kemudian di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 Allah juga telah menjelaskan, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kamu kepadanya dengan rasa takut dan tidak terima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ayat-ayat ini selaras dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menanamkan nilai implementatif pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, yang mana salah satu diantaranya yaitu penetapan dasar konservasi. Sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan Nakli sebagai daerah konservasi, begitu pula Umar menetapkan Saraf dan Rabazah sebagai daerah konservasi. Kemudian ada anjuran menanam pohon dan tanaman. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau sebuah tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.